Salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya kembali hadir untuk memberikan updatean informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan updatean informasi ini sehubungan dengan pertanyaan yang sering kali muncul akhir-akhir ini di berbagai grup-grup edukasi Pi Network, khususnya untuk para Pinus Pi Network yang sering kali bertanya kapan Open Mainnet, karena ini sudah menjelang penghujung tahun 2023 namun belum juga ada kepastian informasi terkait dengan Open Mainnet. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan mengapa Pi Network belum juga mengumumkan Open Mainnet pada saat ini, ya. Jadi ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Saya bacakan terlebih dahulu. Why Pi has not open network at this time? I will analyze it a little. 1. On the 30, the Fed's USD System transferred all management authority to the Treasury and USD manipulation. Preparing to run USN, US Node has gold standard. 2. RV currency revaluation is coming to an end. 3. Some countries have not finished cleaning up their old political institutions. 4. Declaring national assets valued at the 1950 mark is still unfinished. 5. The military's roundup and roundup of CB remnants around the world has not ended. France is still rioting. 6. 500,000 global criminal indictments are being finalized. 7. The SpaceX system just launched into orbit on the 27th. Needs some time to stabilize the system. 8. System Protocol 19 will be completed in the mid-July, and Protocol 20 will be completed in mid-August. This is very important to unify the QFS system, quantum finance system, and operate. At this time, Web3 Pi Network has just started to open, matching the mid-August timeline of announcing the common currency of all humanity as the common currency of the BRICS bloc. Personally, the Pi Network has opened on the ground to prepare for 1.7 to launch QFS, integrating all standard currencies around the world. The only difference that hasn't been announced is that LM gave people key phone. Then EBS announced Nasar Gisara measured NDA index, undisclosed index. OpenQFS accounts for people. Open wallet standalone the QFS system in Pi Network. All that remains is one announcement. Please happily accept this once in a lifetime change in humanity. Jadi, mengapa Pi belum membuka jaringan saat ini? Ada beberapa poin penting yang perlu dianalisa. Yang pertama, pada tanggal 30, sistem USD Fed itu mengalihkan seluruh wewenang pengelolaan ke Departemen Keuangan, akhiri manipulasi USD. Persiapan menjalankan USN, US Node mempunyai standar emas. Ya, yang kedua, revaluasi mata uang RV akan segera berakhir. Yang ketiga, beberapa negara belum selesai membersihkan institusi politik lamanya. Yang keempat, menyatakan dan mendeklarasikan aset negara yang bernilai pada angka tahun 1950 masih belum selesai. Yang kelima, pengumpulan sisa-sisa CB di seluruh dunia oleh militer belum berakhir. Prancis masih melakukan kerusuhan. Yang keenam, 500.000 dakwaan pidana global sedang diselesaikan. Yang ketujuh, sistem luar angkasa X baru saja diluncurkan ke orbit pada tanggal 27. Perlu waktu untuk menstabilkan sistem. Protokol sistem 19 akan selesai pada pertengahan Juli dan protokol 20 akan selesai pada pertengahan Agustus. Hal ini sangat penting untuk menyatukan sistem keuangan kuantum dan beroperasi saat ini. Jaringan Web3 Pi baru saja mulai dibuka, cocok dengan garis waktu pertengahan Agustus yang mengumumkan mata uang bersama seluruh umat manusia sebagai mata uang bersama blok BRICS.
secara pribadi, jaringan Pi telah dibuka secara bawah tanah untuk mempersiapkan 1,7 peluncuran QFS yang mengintegrasikan semua mata uang standar di seluruh dunia. Satu-satunya perbedaan yang belum diumumkan adalah bahwa LM memberikan keyphone kepada orang-orang. Kemudian EBS mengumumkan gesara-gesara mengukur indeks NDA, indeks yang tidak diungkapkan membuka akun QFS untuk orang-orang membuka dompet Stellar pada sistem QFS di jaringan Pi. Yang tersisa hanyalah satu pengumuman. Mohon terima dengan senang hati perubahan manusia yang terjadi sekali seumur hidup ini. Jadi itulah beberapa poin penting alasan kenapa Pi Network belum bisa open mainnet ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena memang ada begitu banyak hal yang harus diselesaikan karena CoinPi ini diproyeksikan akan menjadi mata uang cryptocurrency yang akan digunakan di seluruh dunia. Sehingga masalah-masalah terkait dengan bagaimana regulasi dan sebagainya itu harus diselesaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sehingga ketika peluncuran open mainnet nanti dunia sudah bisa menerima itu dan bisa langsung menggunakannya. Ya. Jadi tidak bisa lagi menghadapi kendala, sudah open mainnet namun di sini belum bisa digunakan, di sini belum bisa digunakan, di sana sini ada beberapa tempat yang belum bisa. Itu yang harus diatasi, harus dicarikan solusinya selama fase enclosed mainnet atau mainnet tertutup ini. Ya. Sehingga ketika open mainnet nanti itu semua sudah clear. Ya, sudah bisa langsung diimplementasikan, sudah langsung bisa diaplikasikan, sudah bisa diwujud nyatakan dalam kegiatan peer-to-peer ataupun dalam proses peer-to-peer yang akan berlangsung setelah pengumuman open mainnet resmi dibuka. Jadi tidak ada lagi terkendala dengan Pi Network itu di Cina belum menyeluruh, ada beberapa daerah yang itu yang harus diatasi. Sehingga ketika open mainnet, ketika kita ke Cina di tempat manapun kita ingin bertransaksi itu semuanya sudah bisa terjangkau. Ya, jadi itu sebagai salah satu contoh saja. Ketika Anda misalnya ke Amerika, sudah ada aksesnya. Bagi Anda yang memiliki CoinPi, kita sudah tahu kemana harus menggunakan koin kita. Itu yang sedang diupayakan oleh Pi Core Team, dan itu tidaklah mudah Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena ini berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan izin dan sebagainya, ya. Jadi kita selaku pioneers tetaplah aktif di grup-grup edukasi, jangan patah semangat, karena yang bekerja lebih keras, yang lebih susah payah itu adalah core team. Kita itu hanya mengklik tanda petir 1 kali sehari, lalu memantau grup, perkembangan grup, memberikan motivasi kepada para pioneers lainnya di grup. Jadi tugas kita itu hanya itu. Mungkin Anda ada yang mungkin menyelenggarakan kegiatan barter massal, ya kita berpartisipasi, itu pun tidak setiap hari, mungkin sebulan 2 bulan sekali. Sedangkan core team mereka bekerja terus setiap hari, ya. Jadi mari tetaplah semangat, jaga konsistensi semangat Anda dalam memberikan edukasi dan sebagainya. Ingat bahwa kesuksesan itu karena konsistensi yang terus terjadi setiap harinya. Itu salah satu kunci suksesnya adalah konsistensi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa beri dukungan selalu untuk channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.